Jam sudah menunjukkan pukul 11.30 malam ketika Adit berlari menembus gerimis menuju stasiun Manggarai. Nafasnya memburu, langkahnya tergesa, karena hanya tersisa satu kereta terakhir menuju rumahnya di daerah Halimun. Jika ia ketinggalan, ia harus menunggu hingga pagi. Dan malam itu Jakarta sedang terasa aneh, seakan hawa dingin yang bukan berasal dari hujan menempel di kulitnya. Stasiun tampak lebih sepi dari biasanya. Beberapa penumpang duduk terpencar, wajahnya pucat diterpa lampu neon yang berkedip lemah. Adit membeli tiket dan bergegas menuju peron. Kereta yang ia tunggu sudah terparkir, pintu terbuka lebar seakan mengundangnya masuk. Tanpa pikir panjang, ia melangkah masuk. Yang membuatnya heran, tak ada suara khas roda besi, tak ada deru mesin seperti biasanya, hanya suara hujan di luar dan langkahnya sendiri yang menggema di dalam gerbong. Gerbong itu kosong. Ia memilih duduk di bangku dekat jendela, menatap keluar. Namun begitu kereta mulai bergerak, ia merasa ada sesuatu yang janggal. Lampu-lampu stasiun yang biasanya ramai kini tampak redup, dan saat kereta melaju, pemandangan di luar jendela seperti kabut kelabu yang menelan segalanya. Adit mencoba menenangkan diri, berpikir mungkin ini hanya efek lelah setelah lembur. Tapi rasa dingin yang merayap ke tulang-tulangnya tak biasa. Lalu ia mendengar sesuatu, suara bisikan. "Naik, naik, jangan turun lagi." Suara itu seakan berulang-ulang, menelusup ke telinganya. Adit berdiri, matanya menyapu gerbong kosong itu. Jantung Adit berdegup kencang. Ia yakin saat naik tadi, gerbong ini benar-benar kosong. "Permisi, Bu," suaranya bergetar, hanya untuk memastikan ini bukan halusinasi. Tidak ada jawaban. Kereta mendadak berguncang keras. Lampu-lampu berkedip cepat seperti hendak mati. Dalam sepersekian detik lampu padam total, dan saat kembali menyala, wanita itu sudah duduk hanya 2 bangku di depannya, masih dengan kepala menunduk. Adit mulai panik. Ia berdiri dan berusaha berpindah gerbong. Namun pintu penghubung seakan terkunci. Ia menoleh lagi. Wanita itu kini berdiri. Kepalanya mulai terangkat dan Adit bisa melihat sedikit wajahnya. Pucat, bibirnya biru, dan matanya kosong seperti tak berjiwa. Lalu terdengar suara pintu besi kereta yang berdecit di belakangnya. Adit menoleh cepat, berharap ada penumpang atau petugas. Tapi yang ia lihat adalah bayangan-bayangan hitam masuk melalui pintu, bergerak merayap di sepanjang lantai, menembus bangku-bangku seperti kabut pekat yang hidup. Bisikan itu kembali terdengar. Kali ini lebih jelas, lebih banyak suara, seolah banyak orang berbicara bersamaan. "Naik, ikut kami. Perjalanan ini tak berakhir." Adit meraih ponselnya, mencoba menyalakan layar untuk melihat jam, tapi ponselnya hanya menampilkan pukul 11.59 dan detik di layar membeku. Ia menekan tombol berkali-kali. Tak ada yang berubah. Waktu seakan berhenti saat itu. Wanita itu kini berdiri tepat di hadapannya. Rambutnya menyingkap seluruh wajahnya. Kulit pucat mengelupas, mata cekung menghitam, dan air mengalir keluar dari mulutnya. Bau amis menyengat memenuhi udara. Kereta ini, suaranya serak, seperti berbisik dari dasar laut. Tidak pernah sampai tujuan. Tiba-tiba, Adit merasa tubuhnya ditarik oleh kekuatan tak terlihat, diseret ke arah pintu yang terbuka. Tapi di luar pintu, bukan rel atau stasiun yang terlihat, melainkan hamparan kabut kelabu dengan siluet-siluet manusia berjalan tanpa arah. Wajah mereka hampa seperti arwah yang tersesat. Ia berusaha melawan tarikan itu, berpegangan pada pegangan kursi, tapi semakin kuat ia menahan.
Semakin dingin tubuhnya, seakan hidupnya tersedot keluar. Bisikan-bisikan itu makin keras, seperti ribuan suara memanggilnya. Ikut, ikut, tidak ada jalan pulang. Dalam ketakutan, Adit berteriak sekeras-kerasnya, dan tiba-tiba semuanya gelap. Ia terbangun dengan tubuh gemetar, masih duduk di bangku kereta. Ponselnya menunjukkan pukul 5:15 pagi. Kereta kosong, tapi kali ini benar-benar kosong. Di luar jendela, stasiun Halimun terlihat. Pintu terbuka otomatis, seolah menyuruhnya turun. Dengan langkah goyah, Adit keluar tanpa menoleh lagi. Namun saat ia menuruni peron, matanya menangkap sesuatu di gerbong tempat ia duduk. Seorang wanita bergaun putih lusuh berdiri menatapnya dari jendela. Senyum samar tersungging di wajah pucatnya. Kereta itu kemudian melaju kembali tanpa masinis dan tanpa penumpang lain.